informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Dendi Pramana Putra, yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa menit ke depan. Tetap di Media Inspirasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan kali ini telah kita hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah Ibu Veronica Pulung Widianti SPD. Selamat siang Bu, apa kabar hari ini? Selamat siang, kabar baik Mas. Nah, semoga Ibu juga sehat ya Bu ya. Amin. Oke Bu, jadi saya tuh penasaran Bu. Saya ini mau tanya-tanya sama Ibu nih Bu. Ibu kan dari agama Katolik. Ini saya mau tanya terkait pengaruh agama terhadap musik dan tarian. Tapi ini dari sudut pandang agama Katolik nih Bu. Yeah. Bisa Ibu jelaskan mungkin Bu gimana? Baik. Kalau dari sudut pandang agama Katolik itu kan kita lihat sejarahnya ya. Iya. Sekitar abad 16 itu agama Katolik masuk ke Indonesia dengan beberapa misionaris yang datang ke Indonesia, lalu dia mulai menyebarkan agama Katolik tanpa mengurangi atau menghilangkan budaya dari yang ada, yang kebetulan mereka datangnya di mana. Nah, khusus untuk di Jawa, di Jogja ini itu sangat berkarakter ya. Jadi agama itu agama Katolik sungguh tidak menghapus, tidak, tetapi dia malah istilahnya mengunduh budaya masuk di dalam gereja yang disebut dengan inkulturasi. Inkulturasi. Ya, memasukkan unsur-unsur budaya, baik itu musik, lalu tarian, lalu kekasan kayak gunungan gitu itu ada di dalam gereja Katolik supaya umat itu tetap merasa membumi dengan beragama Katolik. Dia beragama Katolik tetapi dia juga Indonesia, karena kan ada himbauan atau anjuran juga dari Monsinyur Sugio Pranoto bahwa kalau misalnya kita beragama Katolik harus 100% Indonesia, 100% Katolik. Jadi bukan agama yang numpang istilahnya. Yeah. Berarti dari unsur budaya lokal ada, dari segi keagamaan juga ada, dipadukan agar budaya lokal itu tetap lestari. Betul. Namun dari sisi religiusitasnya juga tetap berjalan gitu ya Bu. Iya, betul. Dan agar kalau istilahnya orang beribadah itu dengan istilahnya kearifan lokal yang ada di situ gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau saya bilang itu sudah ada di kehidupan sehari-hari, namun kita dapat esensi dari budaya dan juga dari religi gitu ya Bu ya. Jadi semakin dekat melalui budaya. Iya. Misalnya nih doa-doa. Iya. Dalam bahasa Jawa ada kitab sucinya juga. Kami tuh se-Indonesia itu ada kitab suci dari semua suku yang ada di Indonesia. Misalnya bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa itu ada. Yeah. Ini dasarnya semua itu dari peristiwa Pentakosta. Jadi Pentakosta itu dulu setelah Yesus wafat, 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Diperingati kan ada setiap tahun itu 10 hari kemudian. Namun sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan akan turun Roh Kudus. 10 hari kemudian Roh Kudus turun atas para rasul, dan di dalam bacaan kitab suci itu diceritakan bahwa mereka yang tadinya satu bahasa, akhirnya masing-masing murid yang mendapat Roh Kudus itu bisa berbahasa dari semua. Dan itu mujizat. Dan mereka pun bertanya-tanya, kok saya misalnya, ini contoh di Indonesia ya, orang Indonesia bisa bahasa Flores, bisa bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, bahasa Jawa. Dari situlah dikembangkan bahwa dengan bahasa segala sesuatu yang ingin disampaikan dari ajaran agama itu bisa diterima. Iya. Lalu di Indonesia kitab suci sesuai dengan bahasa daerah itu dicetak melalui Lembaga Biblika Indonesia, dan ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Flores, ada bahasa Batak, ada semua. Kalau misalnya Mas Dendi mau mencari itu satu persatu ada semua.
Jadi umat itu bisa langsung memahami, oh maksud dari bacaan itu ini, tanpa harus menafsirkan dulu arah dari bacaan, pesan yang mau disampaikan itu bisa. Berarti istilahnya kalau dari bahasa kitabnya itu lebih dekat dengan kita, kita lebih mudah memahami. Istilahnya orang itu kalau apa itu namanya, membacanya aja susah, memahaminya apalagi gitu ya. Kalau pakai bahasa yang kita pakai sehari-hari akan lebih mudah merasuk gitu ya, Bu ya. Iya betul, ya gitu Mas. Oh iya Bu, kalau apa namanya, dari segi musik dan tarian tadi ya Bu, kalau yang ada di Jogja itu selain yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak Bu yang lain tapi juga dimasukkan di dalam unsur agama tadi Bu? Banyak Mas. Contohnya Kemarin saja contohnya di Gereja Pugeran itu pesta nama ya, peringatan 100 tahun 99 saya lupa ya. 99 tahun Gereja Pugeran, itu prosesinya diawali dengan tarian, hanya sebut nama tariannya apa itu, hanya memang itu klasik Jawa itu. Di situ tujuannya ya untuk memuji, gerakan-gerakannya kan lebih memuji Tuhan di situ. Lalu diiringi gamelan langsung saat itu juga. Ini contoh di Pugeran. Lalu ada diiringi juga dengan gunungan. Lalu yang khas lagi di sini di Ganjuran. Mungkin Mas Dendi pernah ya ke sana ya. Itu dalam rangka 100 tahun Ganjuran juga sama. Prosesinya diiringi tarian, lalu ada gunungan, ada jadi umat yang mengikuti, oh ya itu tradisi mereka, tetapi ada di dalam gereja. Lalu ada lagi, lepas dari Jogja sini ya, waktu saya masih tugas di Jawa Barat, itu ada juga upacara Serentahun. Serentahun itu upacara syukur panen raya. Itu dirayakan di sana tuh ada agama ADS namanya. Hampir setiap tahun mereka merayakan itu. Lalu di dalam gereja juga diadakan misa ucapan syukur dengan tradisi yang diadakan oleh agama Jawa Sunda itu. Jadi ada tari-tarian, mereka berpakaian tradisi Sunda, lalu ada persembahan buah beti ya, namanya segala macam hasil bumi itu disimpan di altar semua di sana itu. Lalu misanya dalam bahasa Sunda, nuansa Sunda semuanya. Makanan-makanan, nggak boleh ada makanan Padang mungkin. Bukan Padang ya, jadi makanan-makanan itu khas Sunda semua. Nasi sabogana, nasi kuning yang ada isinya itu khas Sunda semua. Itu selain di Jogja sini yang saya tahu juga di Jawa Barat ada. Kalau istilahnya yang Ibu kan dari Jawa Barat terus datang ke sini, ada nggak Bu yang istilahnya, oh kok di Jogja ternyata tradisinya seperti ini ya, gitu ada nggak Bu? Yang menjadi kekhasan itu lebih pada tradisi di sininya, membedakan sana Sunda, sini Jawa, tapi inti inkulturasinya sama. Karena Katolik kan satu ya. Jadi misalnya saya pun ke Kalimantan, di sana ada tarian khas Kalimantan, khas Dayak misalnya, lalu ada persembahan-persembahan khas Dayak, itu tidak ada yang membedakan. Esensi inkulturasinya tetap sama. Ya. Kalau apa itu namanya Bu, istilahnya yang bisa diajarkan mungkin dari anak-anak, itu kan kalau tari tradisional kan udah dari zaman dulu nih Bu, tapi kan seiring berkembangnya zaman juga banyak muncul tari-tarian, mungkin tarian kontemporer atau tarian modern, itu juga bisa nggak Bu dimasukkan ke agama yang inkulturasi itu tadi Bu? Bisa. Tetap bisa ya Bu? Bisa. Ya? Asal tidak lepas misalnya musiknya musik dance gitu ya, itu bukan liturgis istilahnya, tetap kita memakai yang klasik, yang khas tradisi daerah setempat. Namun bila dikombinasikan sama kontemporer bisa. Jadi nggak kaku harus saklek gitu ya Bu, berarti bisa. Seperti di Jawa Barat itu kemarin pakai tari merak, tetapi pakaian itu udah kekinian kan. Kalau merak kan biasa detail ya, itu kekinian, tetapi tetap ada nuansa apa klasik meraknya tetap ada. Berarti kalau yang saya pahami dari obrolan kita yang tadi ya Bu ya, jadi di agama Katolik itu istilahnya pengajaran agamanya itu juga mengadopsi dari nilai budaya yang ada di situ, kearifan lokal yang ada di daerah itu. Betul.
Jadi istilahnya budayanya nggak hilang, namun sisi religinya tetap jalan. Tetap jalan, ya. Gitu. Tidak menjadi asing di negara sendiri, Iya. gitu. Membumi lah istilahnya, membumi. Ya, kira-kira ada nggak Bu yang bisa disampaikan kepada kami, karena mungkin kami kan berbeda agama nih Bu ya. Mungkin karena kita istilahnya berdampingan nih Bu ya hidupnya. Ada nggak Bu yang bisa disampaikan kepada kami terkait mungkin apa itu namanya, tarian atau musik dari agama Katolik itu tadi Bu? Apa ya? Sebenarnya begini. Kalau saya berpatokan dari apa yang disampaikan oleh Monsinyur Sugeng Pranoto, kalau beragama Katolik itu tetap 100% Katolik, 100% Indonesia. Pesannya, jangan pernah meninggalkan budaya atau tradisi di mana kita tinggal. Iya. Nah, karena itu akan membawa kita ke esensi kita beriman. Bagaimana pesan-pesan kitab suci bisa kita terapkan dalam tradisi sehari-hari. Misalnya, pesan atau ajaran utama dari gereja Katolik itu adalah cinta kasih. Melalui cinta kasih kita bisa terapkan dalam tradisi. Misalnya, tradisi gotong royong, tradisi saling berbagi, saling silaturahmi satu sama lain. Itu kita memakai dasar cinta kasih. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakan. Aku mau silaturahmi ke A, B, C, D, tidak. Tidak ada batasan. Aku mau berteman dengan siapa saja tanpa ada batasan, karena kita melihat bahwa siapa yang ada di depan kita itu adalah sesama. Jadi istilahnya lebih ke toleransi ya Bu ya. Ya. Toleransi. Arahnya larinya ke sana. Iya. Lebih mudah menerapkan toleransi. Oke Bu, mungkin kita cukupkan dulu ya Bu obrolan kita kali ini. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Sahabat Inspirasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita saksikan penyampaian dari Ibu Veronica Pulung, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dapat kita simpulkan bahwa dalam ajaran agama Katolik, budaya yang ada di daerah tersebut atau di suatu daerah harus tetap dijaga, dilestarikan, bahkan harus beriringan dengan nilai agama. Jadi kita diajarkan untuk saling toleransi antar sesama umat beragama, namun nilai budaya yang ada di tempat tersebut tidak boleh luntur atau bahkan dihilangkan. Masih bersama saya Dendi Purnamana Putra, tetap di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.